Bacaan kisah kepahlawanan prajurit Satu Sabar, Pratu Sabar, dan kawan-kawan tahun 1949. Pendahuluan. Kenangan pahit pernah menimpa rakyat yang berdomisili di wilayah sekitar Gunung Kawi bagian selatan, Gunung Butak, dan Gunung Pitrang pada masa penjajahan Belanda. Belanda mendirikan sebuah benteng pertahanan yang terletak di sebelah barat Sungai Laor, Desa Selorjo. Dari benteng pertahanan ini, Belanda setiap hari mengadakan serangan ke arah utara, yaitu ke Desa Ngreco, Boro, Sumber-Agung, Jambuer, dan Peniwen. Sebab desa-desa tersebut menjadi sarang gerilyawan kita yang bersatu padu, khususnya para pemudanya, untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi tercinta ini. Masa pendudukan Belanda, penyerangan Belanda ke Peniwen. Setelah mendirikan markas di Laor, Desa Selorjo, Belanda terus mengadakan penyerangan hingga akhirnya para gerilyawan kita yang tergabung dalam Brigade 16 Sektor Kawi Selatan di bawah pimpinan Letkol Waro mundur sampai ke Desa Peniwen dan bermarkas di sana. Untuk kepentingan kesehatan, maka didirikanlah sebuah rumah sakit darurat yang diberi nama Panti Husada. Keberadaan Brigade 16 di Peniwen ini dirasa terlalu dekat dengan Laor, Sumber Pucung maupun Kepanjen yang menjadi benteng pertahanan dan markas Belanda. Maka markas Brigade 16 segera dipindahkan ke Tunggorono, tempat yang lebih aman dan strategis hingga terus mampu memberikan komando kepada para pasukan pejuang di garis depan. Rupanya keberadaan Brigade 16 dan pendirian rumah sakit darurat di Peniwen ini segera tercium oleh pihak Belanda, hingga Belanda segera mengadakan serangan dan pembunuhan secara berturut-turut sebagaimana tersebut di bawah ini. Tanggal 16 Januari 49 mengadakan serangan di daerah Peniwen dan menewaskan seorang anggota CPM dan 2 orang penduduk sipil. Tanggal 31 Januari 49 menangkap kepala desa Peniwen, Bapak Arjo Wibowo, untuk mengorek keterangan tentang keberadaan markas Komando Brigade 16. Tanggal 19 Februari 49 mengadakan serangan kedua dari arah barat lewat Desa Ngreco, Boro, Jambuer, dan akhirnya sampai ke Peniwen. Disinilah terjadi tragedi yang luar biasa. Hampir semua anggota Palang Merah yang bekerja di Rumah Sakit Panti Husada beserta semua pasiennya dipantai satu persatu oleh pihak Belanda. Kekejaman Belanda tidak hanya sampai di situ. Dia segera mendatangkan bala bantuan lewat udara dan operasinya diteruskan kembali ke wilayah Desa Jambuer, terus ke barat dan akhirnya bermarkas di Gunung Sari, Desa Sidomulyo. Pada waktu itu masih merupakan perkebunan karet yang bernama Bloceng. Karena pembantaian tersebut, maka timbullah protes keras dari pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan ke PBB lewat Palar sebagai wakil Indonesia di PBB dan mendapat tanggapan positif. Selanjutnya, PBB mengirimkan sebuah misi untuk menyelidiki kebenaran protes tersebut. Misi tersebut dikenal dengan sebutan Komisi 3 Negara atau disingkat KTN. Dengan laporan Komisi 3 Negara yang disampaikan kepada PBB tentang kebenaran protes tersebut, maka menimbulkan protes keras dari kalangan dunia atas kebiadaban Belanda di Peniwen. Dengan adanya protes keras dari kalangan dunia tentang kebiadaban Belanda di Peniwen tersebut, rupanya tidak membuat Belanda untuk mundur, bahkan semakin membabi buta dengan selalu mengadakan patroli ke daerah-daerah yang dianggap membahayakan dan menjadi sarang dari para pejuang atau gerilyawan kita. Bahkan setiap sore selalu memberikan tembakan jarak jauh dengan memakai mortir ke daerah Ampel Gading dan sekitarnya. Hal ini memang benar karena daerah Boro, Jambuer, dan Peniwen dan Ampel Gading menjadi sarang para gerilyawan kita. Komando selalu diberikan dari Tunggorono dan kompi-kompi yang selalu siap tempur terus memperhatikan komando tersebut. Tertembaknya Pratu Sabar. Pada tanggal 14 Maret 49 terdengar berita bahwa di Desa Peniwen dipatroli lagi oleh pihak Belanda. Maka dari itu, Kompi 3 di bawah pimpinan Komandan Utuk Lalu memerintahkan 2 prajuritnya yang juga sebagai pembina Desa Peniwen, yaitu Sabar dan Giman, untuk meyakinkan kebenaran berita tersebut dan mengakibatkan tertembaknya Pratu Sabar. Adapun kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 14 Maret 49, setelah menerima tugas untuk meyakinkan kebenaran berita tentang adanya Belanda di Desa Peniwen, maka 2 orang berangkat. Di samping meyakinkan berita tersebut, mereka juga diberi tugas untuk menafsir kekuatan Belanda beserta persenjataannya. Perintah dijalankan dengan segera. Keduanya memakai pakaian serba hitam,
ikat kepala merah putih dan bersabuk sarung. Giman bersenjatakan granat tangan dan Sabar bersenjatakan samurai. Setelah sampai di desa Peniwen, kedua orang tersebut bertemu dengan Suwanci, anggota Kompi 4 di bawah pimpinan Komando Kompi Tenges yang sedang mencari induk pasukannya. Karena merasa senasib seperjuangan, maka Suwanci bergabung dengan dua orang tersebut untuk melaksanakan tugas bersama. Walaupun tugas tersebut dilaksanakan dengan hati-hati, namun ketiga orang tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jebakan tentara Belanda yang sedang bertugas jaga. Tentara Belanda tersebut bersenjatakan karaban dan brand. Karena ketiga orang ini telah diketahui oleh Belanda, maka langsung ketiga-tiganya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suatu tanda menyerah dengan urutan Giman di depan, Suwanci di tengah, dan Sabar di belakang. Setelah diketahui bahwa tentara Belanda yang siap tempur hanya 2 orang, sedang yang lainnya sedang istirahat sambil minum air kelapa, maka Giman dengan pikiran yang bulat dan semboyan yang telah mendarah daging, lebih baik mati berkalang tanah daripada bertekuk lutut. Maka ia pun lari sejadi-jadinya, yang kemudian diikuti oleh kedua orang temannya. Dengan jalan bergulung dan berbagai macam cara demi menyelamatkan diri dari tembakan Belanda yang membabi buta karena merasa tertipu, akhirnya Giman dan Suwanci dapat menyelamatkan diri. Tetapi nasib malang sedang menimpa Sabar. Yang lari paling belakang, dia tertembak dari arah belakang. Karena kemarahan yang luar biasa dari tentara Belanda, disebabkan 2 orang tawanannya dapat meloloskan diri, maka luapan kemarahan itu ditumpahkan kepada prajurit Sabar yang telah mati tertembak senjata mesinnya. Pedang samurai milik Sabar kemudian diambil, dan dengan pedang itu oleh tentara Belanda dipergunakan untuk mencacah sampai hancur batok kepala prajurit Sabar yang telah gugur. Laporan segera disampaikan oleh Giman dan Suwanci kepada induk pasukan yang telah mengadakan persiapan pertahanan di desa Jambuer. Pasukan segera melakukan pengejaran dan akhirnya bisa terkejar di daerah Lagu Desa Kromengan, hingga terjadi pertempuran hebat di wilayah itu. Karena tentara Belanda merasa terdesak, akhirnya mendatangkan tentara bantuan dari markasnya Sumberbojong dan Jatikungi yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja. Karena merasa kalah peralatan perangnya, tentara kita akhirnya mundur ke arah desa Peniwen untuk mengambil jenazah prajurit Sabar yang telah gugur. Jenazah prajurit Sabar semula oleh penduduk Peniwen akan dimakamkan di desa Peniwen, tetapi oleh Komandan Kompi 3 untuk lalu diperintahkan malam itu juga untuk dibawa ke Jarangan Boro, di mana induk pasukannya bermarkas. Pemakamannya dilaksanakan dengan tertib, khidmat, dan mendapat sambutan baik dari masyarakat pada pagi harinya tepat tanggal 15 Maret 49 di pemakaman umum Dusun Jarangan, Desa Boro. Pembacaan selesai. Pembacaan kisah kepahlawanan prajurit 1 Sabar, Pratu Sabar, dan kawan-kawan tahun 1949. Pendahuluan. Kenangan pahit pernah menimpa rakyat yang berdomisili di wilayah sekitar Gunung Kawi bagian selatan, Gunung Butak, dan Gunung Pitrang pada masa penjajahan Belanda. Belanda mendirikan sebuah benteng pertahanan yang terletak di sebelah barat Sungai Laor, Desa Selorjo. Dari benteng pertahanan ini, Belanda setiap hari mengadakan serangan ke arah utara, yaitu ke Desa Ngreco, Boro, Sumberagung, Jambuer, dan Peniwen. Sebab desa-desa tersebut menjadi sarang gerilyawan kita yang bersatu padu, khususnya para pemudanya, untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi tercinta ini. Masa pendudukan Belanda. Penyerangan Belanda ke Peniwen. Setelah mendirikan markas di Laor, Desa Selorjo, Belanda terus mengadakan penyerangan hingga akhirnya para gerilyawan kita yang tergabung dalam Brigade 16 Sektor Kawi Selatan di bawah pimpinan Letkol Waro mundur sampai ke Desa Peniwen dan bermarkas di sana. Untuk kepentingan kesehatan, maka didirikanlah sebuah rumah sakit darurat yang diberi nama Panti Husada. Keberadaan Brigade 16 di Peniwen ini dirasa terlalu dekat dengan Laor, Sumberbojong maupun Kepanjen yang menjadi benteng pertahanan dan markas Belanda. Maka markas Brigade 16 segera dipindahkan ke Tunggorono, tempat yang lebih aman dan strategis, hingga terus mampu memberikan komando kepada para pasukan pejuang di garis depan. Rupanya keberadaan Brigade 16 dan pendirian rumah sakit darurat di Peniwen ini segera tercium oleh pihak Belanda.
hingga Belanda segera mengadakan serangan dan pembunuhan secara berturut-turut sebagaimana tersebut di bawah ini. Tanggal 16 Januari 49 mengadakan serangan di daerah Peniwen dan menewaskan seorang anggota CPM dan 2 orang penduduk sipil. Tanggal 31 Januari 49 menangkap Kepala Desa Peniwen, Bapak Arjo Wibowo, untuk mengorek keterangan tentang keberadaan markas Komando Brigade 16. Tanggal 19 Februari 49 mengadakan serangan kedua dari arah barat lewat Desa Ngreco, Boro, Jambuer, dan akhirnya sampai ke Peniwen. Disinilah terjadi tragedi yang luar biasa. Hampir semua anggota Palang Merah yang bekerja di Rumah Sakit Panti Husada beserta semua pasiennya dipantai satu persatu oleh pihak Belanda. Kekejaman Belanda tidak hanya sampai di situ. Dia segera mendatangkan bala bantuan lewat udara dan operasinya diteruskan kembali ke wilayah Desa Jambuer, terus ke barat dan akhirnya bermarkas di Gunung Sari, Desa Sidomulyo. Pada waktu itu masih merupakan perkebunan karet yang bernama Blocing. Karena pembantaian tersebut, maka timbullah protes keras dari pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan ke PBB lewat Palar sebagai wakil Indonesia di PBB dan mendapat tanggapan positif. Selanjutnya, PBB mengirimkan sebuah misi untuk menyelidiki kebenaran protes tersebut. Misi tersebut dikenal dengan sebutan Komisi 3 Negara atau disingkat KTN. Dengan laporan Komisi 3 Negara yang disampaikan kepada PBB tentang kebenaran protes tersebut, maka menimbulkan protes keras dari kalangan dunia atas kebiadaban Belanda di Peniwen. Dengan adanya protes keras dari kalangan dunia tentang kebiadaban Belanda di Peniwen tersebut, rupanya tidak membuat Belanda untuk mundur, bahkan semakin membabi buta dengan selalu mengadakan patroli ke daerah-daerah yang dianggap membahayakan dan menjadi sarang dari para pejuang atau gerilyawan kita. Bahkan setiap sore selalu memberikan tembakan jarak jauh dengan memakai mortir ke daerah Ampel Gading dan sekitarnya. Hal ini memang benar karena daerah Boro, Jambuer, dan Peniwen dan Ampel Gading menjadi sarang para gerilyawan kita. Komando selalu diberikan dari Tunggorono dan kompi-kompi yang selalu siap tempur terus memperhatikan komando tersebut. Tertembaknya Pratu Sabar. Pada tanggal 14 Maret 49 terdengar berita bahwa di Desa Peniwen dipatroli lagi oleh pihak Belanda. Maka dari itu, Kompi 3 di bawah pimpinan Komandan Untuk Lalu memerintahkan 2 prajuritnya yang juga sebagai pembina Desa Peniwen, yaitu Sabar dan Giman, untuk meyakinkan kebenaran berita tersebut dan mengakibatkan tertembaknya Pratu Sabar. Adapun kronologisnya sebagai berikut. Pada tanggal 14 Maret 49, setelah menerima tugas untuk meyakinkan kebenaran berita tentang adanya Belanda di Desa Peniwen, maka 2 orang berangkat. Di samping meyakinkan berita tersebut, mereka juga diberi tugas untuk menafsir kekuatan Belanda beserta persenjataannya. Perintah dijalankan dengan segera. Keduanya memakai pakaian serba hitam, ikat kepala merah putih dan bersabuk sarung. Giman bersenjatakan granat tangan dan Sabar bersenjatakan samurai. Setelah sampai di Desa Peniwen, kedua orang tersebut bertemu dengan Suwanci, anggota Kompi 4 di bawah pimpinan Komando Kompi Tenges yang sedang mencari induk pasukannya. Karena merasa senasib seperjuangan, maka Suwanci bergabung dengan 2 orang tersebut untuk melaksanakan tugas bersama. Walaupun tugas tersebut dilaksanakan dengan hati-hati, namun ketiga orang tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah masuk dalam jebakan tentara Belanda yang sedang bertugas jaga. Tentara Belanda tersebut bersenjatakan karaban dan brand. Karena ketiga orang ini telah diketahui oleh Belanda, maka langsung ketiga-tiganya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Suatu tanda menyerah dengan urutan Giman di depan, Suwanci di tengah, dan Sabar di belakang. Setelah diketahui bahwa tentara Belanda yang siap tempur hanya 2 orang, sedang yang lainnya sedang istirahat sambil minum air kelapa, maka Giman dengan pikiran yang bulat dan semboyan yang telah mendarah daging, lebih baik mati berkalang tanah daripada bertekuk lutut. Maka ia pun lari sejadi-jadinya, yang kemudian diikuti oleh kedua orang temannya. Dengan jalan bergulung dan berbagai macam cara, demi menyelamatkan diri dari tembakan Belanda yang membabi buta karena merasa tertipu, akhirnya Giman dan Suwanci dapat menyelamatkan diri. Tetapi nasib malang sedang menimpa Sabar. Yang lari paling belakang, dia tertembak dari arah belakang. Karena kemarahan yang luar biasa dari tentara Belanda, disebabkan 2 orang tawanannya dapat meloloskan diri, maka luapan kemarahan itu ditumpahkan kepada prajurit Sabar yang telah mati tertembak senjata mesinnya.
Pedang samurai milik Sabar kemudian diambil dan dengan pedang itu oleh tentara Belanda dipergunakan untuk mencacah sampai hancur batok kepala prajurit Sabar yang telah gugur. Laporan segera disampaikan oleh Diman dan Suwanci kepada induk pasukan yang telah mengadakan persiapan pertahanan di desa Jambuer. Pasukan segera melakukan pengejaran dan akhirnya bisa terkejar di daerah Lagu Desa Kromengan hingga terjadi pertempuran hebat di wilayah itu. Karena tentara Belanda merasa terdesak, akhirnya mendatangkan tentara bantuan dari markasnya Sumberbojong dan Jatigung yang dilengkapi dengan kendaraan lapis baja. Karena merasa kalah peralatan perangnya, tentara kita akhirnya mundur ke arah desa Peniwen untuk mengambil jenazah prajurit Sabar yang telah gugur. Jenazah prajurit Sabar semula oleh penduduk Peniwen akan dimakamkan di desa Peniwen, tetapi oleh Komandan Kompi 3 untuk lalu diperintahkan malam itu juga untuk dibawa ke Jarangan Boro, di mana induk pasukannya bermarkas. Pemakamannya dilaksanakan dengan tertib, khidmat dan mendapat sambutan baik dari masyarakat pada pagi harinya tepat tanggal 15 Maret 49 di pemakaman umum Dusun Jarangan, Desa Boro. Pembacaan selesai.